Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang respon risiko dan IBPRP untuk proyek pembangunan gedung kantor lurah di Siantan Tengah. Sebelum kami melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yang terdiri dari Muti Apriati, Rosli Windira Dewinta, Salma Ramadila, Rizky Sadam Pratama, dan Ponco Hari Wibowo. Deskripsi proyek yang kami tinjau bernama Pembangunan Gedung Kantor Lurah Siantan Tengah dengan nilai proyek 2.061.000.000 sekian, yang beralamat di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kontraktor dari proyek ini adalah PT Mitra Agung Indonesia. Tahun anggaran digunakan 2020 dan sumber dananya berasal dari APBD Kota Pontianak. Respon risiko atau risk responses adalah strategi untuk tindakan berencana yang dilakukan untuk mengelola risiko proyek dengan tujuan mengurangi probabilitas dan dampak risiko negatif dan meningkatkan probabilitas dan dampak risiko positif. Metode respon risiko ini terdiri dari 4 metode utama dalam respon risikonya yang umum digunakan dalam manajemen proyek, yang terdiri dari 1 itu avoid atau menghindari risiko. Strategi ini dilakukan dengan menghilangkan penyebab risiko atau mengubah rencana sehingga risiko tersebut tidak terjadi. Yang kedua ada mitigation atau mengurangi risiko. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya bila risiko itu tetap terjadi. Yang ketiga ada transfer atau mengalihkan risiko. Risiko dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu menangani melalui kontrak atau kerjasama tertentu. Yang keempat dan terakhir itu adalah acceptance atau menerima risiko. Risiko ini diterima tanpa tindakan khusus, namun tetap dipantau. Biasanya untuk risiko kecil atau risiko yang sulit dikendalikan. Untuk acuan penilaian probabilitas ini terdapat di tabel penetapan tingkat risiko. Di bagian sebelah kiri itu terdapat probabilitasnya dan sebelah kanan itu tingkat konsekuensinya. Untuk nomor 1 sampai 4 itu masuk ke tingkat risiko kecil. Untuk tingkat 5 sampai 12 itu masuk ke tingkat risiko sedang, dan angka 15 sampai 25 itu tingkat risiko yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Daftar risiko identifikasi. Yang pertama, kesalahan pemasangan tulangan kolom, spacing, arah, ikatan. Yang kedua, estimasi kedatangan material. Yang ketiga, kesalahan pemasangan kuda-kuda atau struktur utama atap. Yang keempat, kecelakaan kerja di ketinggian saat pengerjaan atap. Yang kelima, kesalahan pemasangan kabel yang mengakibatkan korsleting atau short circuit. Berikutnya, data tingkat risiko pekerjaan struktur kolom. Yang pertama, kesalahan pemasangan tulangan kolom, spacing, arah ikatan. Tingkat kemungkinannya 5, tingkat konsekuensinya 5, nilai risikonya 25, tingkat risiko sangat tinggi. Yang kedua, estimasi kedatangan material. Tingkat kemungkinannya 4, tingkat konsekuensinya 3, nilai risiko 12, tingkat risiko sedang. Berikutnya, data tingkat risiko pekerjaan rangka dan penutup atap. Yang pertama, kesalahan pemasangan kuda-kuda atau struktur utama atap. Tingkat kemungkinan 3, tingkat konsekuensi 4, nilai risiko 12, tingkat risiko tinggi. Yang kedua, kecelakaan kerja di ketinggian saat pengerjaan atap. Tingkat kemungkinannya ada 3, tingkat konsekuensinya 4, nilai risiko 12. Risiko tinggi. Daftar tingkat risiko pekerjaan listrik. Kesalahan pemasangan kabel yang mengakibatkan korsleting atau short circuit. Tingkat kemungkinannya 3, tingkat korsleting 5, nilai risiko 15, tingkat risiko sangat tinggi. Hasil respon risiko. Untuk item pekerjaan yang pertama pekerjaan kolom, identifikasi respon, kesalahan pemasangan tulangan kolom, spacing, arah, ikatan. Respon risiko yang diambil, avoid atau hindari. Tindakan yang dilakukan, pengawasan secara langsung dan pemeriksaan ulang.
Debriefing untuk penegasan kembali standar pemasangan tulangan. Yang kedua, pekerjaan kolom, identifikasi respon, estimasi kedatangan material. Respon risiko yang diambil adalah avoid atau hindari. Tindakan yang dilakukan memastikan vendor yang berkompeten, melakukan koordinasi rutin dengan vendor. Kemudian, item pekerjaan rangka dan penutup atap, identifikasi respon, kesalahan pemasangan kuda-kuda atau struktur utama atap. Respon risiko yang diambil, avoid atau hindari. Tindakan yang dilakukan, melakukan pemeriksaan gambar kerja dan detail struktur, quality control pekerja untuk memastikan komponen sesuai sebelum dipasang. Kedua, item pekerjaan rangka dan penutup atap, identifikasi respon, kecelakaan kerja di ketinggian saat pengerjaan atap. Respon risiko yang diambil adalah mitigate atau mengurangi. Tindakan yang dilakukan, penggunaan scaffolding sesuai standar, pemeriksaan APD, perencanaan kerja di ketinggian dengan memasang pengaman. Yang kemudian, item pekerjaan listrik, identifikasi respon, kesalahan pemasangan kabel yang mengakibatkan konsleting. Respon risiko yang diambil adalah avoid atau hindari. Tindakan yang dilakukan, pemeriksaan gambar instalasi listrik, pemilihan kabel yang sesuai spesifikasi, memastikan teknisi yang berkompeten di bidangnya. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko dan peluang atau IBPRP. IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi yang disetujui oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi. Tahapan aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan pekerjaan rutin, yaitu sesuai dengan WBS, dan pekerjaan non-rutin, pekerjaan yang tidak terdapat di WBS. Uraian pekerjaan dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK. Format tabel IBPRP yang pertama yaitu uraian kegiatan, tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel jadwal. Kedua, identifikasi bahaya, menetapkan karakteristik kondisi bahaya atau tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, risiko, paparan atau konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya. Yang keempat, perundangan atau persyaratan lain, acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Yang kelima, kemungkinan, tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya keselamatan konstruksi skala 1-5. Yang keenam, keparahan, dampak yang ditimbulkan oleh bahaya keselamatan konstruksi. Ketujuh, tingkat risiko, perpaduan nilai tingkat kemungkinan dan nilai tingkat keparahan. Yang kedelapan, penilaian risiko lanjutan, penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi. Yang kesembilan, perundangan atau persyaratan lain. Acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Yang ke-10, pengendalian risiko. Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul baik sebagai pengendalian awal maupun upaya tambahan. Untuk hasil analisis IBPRP, yang pertama ada pekerjaan kolom, identifikasi bahayanya. Yang pertama, kesalahan pemasangan tulangan kolom dan estimasi kedatangan material. Untuk resiko kesalahan pemasangan tulangan kolom, yaitu tulangan tidak sesuai gambar kerja, posisi dan jarak tulangan tidak tepat, dan ikatan kawat bender pada tulangan lemah. Kemudian untuk perundang-undangan atau persyaratan, yang pertama SRI 2847 2019 beton struktur bangunan gedung tentang persyaratan beton. Yang kedua ada SRI 03 2834 tahun 2000 tentang perencanaan pengendalian mutu beton.
Kemudian penilaian tingkat resiko, probabilitasnya didapatkan nilai 5, dampaknya nilai 5 sehingga nilai resiko 25 dengan tingkat resiko high atau tinggi. Kemudian untuk pengendalian awal risiko, dilakukan pemeriksaan pemasangan tulangan oleh pengawas sebelum pengocoran. Yang kedua, memberikan briefing teknis kepada pekerja mengenai arah, jarak, dan ikatan tulangan yang benar. Kemudian yang ketiga, menggunakan checklist kontrol kualitas. Sehingga didapatkan penilaian risiko, nilai probabilitasnya 3, nilai dampaknya 3, dan nilai risikonya 9 dengan tingkat risiko moderate atau sedang. Kemudian untuk mengendalikan risiko lanjutannya menggunakan alat bantu seperti spacer dan marking agar jarak dan presisi tulangan lebih akurat. Kemudian menyiapkan tim quality control khusus untuk inspeksi tulangan secara berkala. Keterangannya dapat diminimalkan dengan pengawasan ketat dan kedisiplinan dalam penerapan SOP. Untuk estimasi kedatangan material dapat dilihat di PowerPoint. Kemudian untuk yang kedua ada pekerjaan rangka dan penutup atap. Identifikasi bahayanya, yang pertama kesalahan pemasangan kuda-kuda atau struktur utama atap, dan yang kedua kecelakaan kerja di ketinggian saat pengerjaan atap. Untuk resiko kesalahan pemasangan kuda-kuda, yang pertama struktur atap tidak stabil yang berpotensi menyebabkan keruntuhan, pekerjaan ulang, serta keterlambatan progres. Yang kedua persyaratan undang-undang ada SNI 7973/2013 tentang Standar Nasional Indonesia mengatur spesifikasi desain untuk konstruksi kayu. Yang kedua, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang K3 konstruksi. Sehingga didapatkan penilaian tingkat risiko, probabilitas 3, dampak nilainya 3, dan nilai risiko 12 dengan tingkat risiko high atau tinggi. Pengendalian risiko awalnya dilakukan dengan briefing teknis sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian penggunaan alat ukur seperti water pass atau total station. Yang ketiga, pemeriksaan pemasangan kuda-kuda oleh struktur pengawas. Kemudian didapatkan penilaian sisa risiko dengan nilai probabilitas 2, nilai dampak 2, dan nilai risikonya 4 dengan tingkat risiko low atau rendah. Pengendalian risiko lanjutan dilakukan dengan menambah frekuensi pengawasan saat pekerjaan dilakukan pada area kritis atau saat percepatan pekerjaan. Dengan keterangan, risiko meningkat jika pemasangan dikejar waktu atau kekurangan tenaga ahli. Kemudian untuk kecelakaan kerja dapat dilihat di PowerPoint. Yang terakhir ada pekerjaan listrik dengan identifikasi bahaya, kesalahan pemasangan kabel yang mengakibatkan korsleting. Dengan resikonya, yang pertama potensi kebakaran, kerusakan material, cedera serius pada pekerjaan akibat sengketa listrik. Undang-undang yang mengatur yaitu PUIL 2011 dan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang K3 konstruksi. Penilaian tingkat resikonya didapatkan nilai probabilitas 3, nilai dampaknya 5, sehingga nilai risikonya 5 dengan tingkat resiko high atau tinggi. Pengendalian risiko awal dilakukan dengan pemeriksaan isolasi kabel dan sambungan sebelum pengujian arus. Yang kedua, penggunaan APD kelistrikan dan penerapan SOP pemasangan kelistrikan. Sehingga didapatkan penilaian sisa risiko dengan nilai probabilitasnya 2, nilai dampaknya 2, dan nilai risikonya adalah 4 dengan tingkat risiko low atau rendah. Pengendalian risiko lanjutan dilakukan dengan pengujian instalasi kelistrikan setelah pemasangan. Keterangannya, risiko meningkat jika pemasangan dilakukan saat area masih basah. Yang terakhir ada kata bijak dari Mutia Aprianti, hidup adalah tentang belajar menerima yang tidak bisa diubah dan berani memperbaiki yang masih bisa diperjuangkan. Kemudian dari Lastri Indira Dewinta, kebahagiaan bukan ditemukan di luar diri tetapi dibangun dari cara kita melihat dan bersyukur hidup. Selanjutnya ada kata bijak dari Salma Rahmadillah, mereka berucap sebelum mengawali perang, sebaiknya dirimu tahu sesuatu yang diperjuangkan. Dan ada kata bijak dari Rizky Sadam Pratama, waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakannya, ia akan memotongmu. Yang terakhir ada kata bijak dari Ponco Aliwibowo, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi bagaimana setiap risiko dikelola dengan bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.